Hari ini kami berada di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan. Kesehatan masyarakat adalah salah satu hal penting dalam pembangunan di kota Tangerang Selatan. Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas perkotaan, kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau dan merata juga semakin besar. Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan menghadirkan berbagai program inovatif. Salah satunya adalah program layanan kesehatan keliling atau Ngider Sehat yang hadir secara langsung ke tengah masyarakat untuk memberikan pemeriksaan dan pelayanan dasar terutama bagi warga yang berada jauh dari fasilitas kesehatan. Selain itu, ada juga program Cek Kesehatan Gratis atau CKG yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan pemeriksaan tekanan darah, kadar gula, kolesterol, dan lainnya secara gratis di berbagai lokasi seperti kelurahan, taman kota, dan ruang publik. Kedua program ini menjadi langkah nyata pemerintah Kota Tangerang Selatan dalam memperluas akses layanan kesehatan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan secara rutin. Melalui wawancara ini, kami ingin menggali lebih dalam mengenai bagaimana program-program tersebut dijalankan, apa saja manfaat yang telah dirasakan masyarakat, serta strategi Dinas Kesehatan dalam menjaga agar program ini dapat terus berjalan dan memberikan dampak positif secara berkelanjutan bagi seluruh warga kota Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini, siang hari ini, tepatnya di hari Selasa pukul 21 Oktober, hari Selasa 21 Oktober 2025, pukul 12 siang, kami sedang melakukan kunjungan dan juga wawancara terkait beberapa program yang ada di Dinas Kesehatan ini. Alhamdulillah kami di sini bersama dua narasumber utama kami, yaitu Ibu Sisil. Perkenalkan, nama saya Sisil dari tim kerja mutu dan pelayanan kesehatan primer, bidang pelayanan kesehatan. Saya sebagai administrator kesehatan. Dan juga Ibu. Ya, perkenalkan, saya Dr. Rima, di sini sama dengan Bu Sisil, saya staf di tim kerja mutu pelayanan kesehatan primer, bidangnya pelayanan kesehatan. Baik, di sini kita akan melakukan wawancara selama 20 menit ke atas ke depan. Untuk selengkapnya mungkin akan dilanjutkan di sesi wawancara. Jadi kami izin untuk melakukan wawancara terkait program-program yang ada di Dinas Kesehatan yang mungkin akan lebih kita bahas detail itu tentang program Ngider Sehat dan juga program Cek Kesehatan Gratis. Mungkin kita mulai dari program Ngider Sehat dulu ya Ibu. Langsung saja ke pertanyaan pertama Ibu. Menurut Ibu mungkin boleh dijelaskan nggak kira-kira terkait Dinas Kesehatan ini apa saja program-program yang saat ini sedang dijalankan dan juga salah satunya program yang saat ini sedang dijalankan, mungkin dari data yang saya dapatkan itu dari tahun 2021 sudah dijalankan Ngider Sehat ya Ibu. Mungkin boleh dijelaskan secara detail Ibu. Jadi Ngider Sehat itu awal mulanya dari kita mendukung visi misinya wali kota. Jadi untuk mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat. Kemudian dari program pemerintah juga dari 2021 itu sebenarnya sudah ada program keperawatan kesehatan masyarakat. Jadi kita modifikasi biar agar lebih mendekatkan kepada masyarakat. Jadi kalau dulu mungkin di program itu untuk si perawat sama bidan itu biasanya bergantian siapa yang melakukan pelayanan, tapi kalau di kita khususkan di tiap kelurahan itu ada satu perawat satu bidan yang memang ditugaskan khusus di kelurahan tersebut. Jadi
perawat bidan itu dia tidak mendapatkan tugas lain di puskesmas dan juga tidak ada tugas jaga untuk puskesmas yang rawat inap. Jadi dia khusus untuk berkeliling tiap harinya dari jam kerja dari mulai pukul 8 sampai setengah 8 sampai pukul 2 untuk memberikan pelayanan langsung ke rumah-rumah. Itu awalnya pas dari 2021. Kemudian Ibu mungkin boleh dijelaskan lebih lengkap lagi kira-kira dari kebijakan program Ngider Sehat dan Integrasi Layanan Primer ini lebih menekankan itu pada aspek pembangunan, yang dimana aspek pembangunan itu maksudnya ke peningkatan infrastruktur atau akses layanan kesehatan masyarakat, atau mungkin lebih menekankan kepada aspek kesejahteraan masyarakat, yaitu maksudnya peningkatan kualitas SDM, yang dimana ini mungkin sejalan dengan visi yang dibawakan oleh misi yang dibawakan oleh Bapak Wali Kota Tangsel, yaitu ingin meningkatkan kualitas SDM. Itu kira-kira lebih menekankan pada aspek pembangunan atau melalui aspek kesejahteraan masyarakat? Mungkin dua-duanya masuk ya. Kalau misalnya dari itu, misalnya kalau dari aspek pertama sarana dan fasilitas pelayanan. Jadi kan kita melakukan evaluasi nih per tahunnya, per bulannya, kemudian per triwulan, lalu per tahunnya kita melakukan evaluasi dari 2021 sampai sekarang. Kita sekarang bahkan ada namanya Ngider Sehat Premium. Jadi kayak membranding baru lagi. Jadi ketika kemarin itu kan ada perawat bidan nih setiap kelurahan, kita menambahkan lagi satu dokter dari tiap puskesmas. Jadi kalau puskesmas kan ada yang membawahi 2 kelurahan, ada yang 1 kelurahan. Jadi kalau kemarin tiap-tiap kelurahan, tapi sekarang dikuatkan lagi dengan 1 dokter di tiap puskesmas, yang dimana kalau misalnya ada kasus-kasus tertentu nih yang misalnya tidak cukup nih kalau perawat sama bidan saja yang turun, misalnya dia kasus yang paliatif, misalnya yang kanker tapi sudah stadium lanjut atau apa, nanti dokternya akan ikut membantu turun. Jadi nanti kemudian kita juga secara fasilitas nanti ditambahkan dengan, kalau kemarin kan kita teman-teman si perawat dan bidan itu hanya dibantu dengan motor. Jadi mereka selalu berkeliling tuh dibantu dengan motor, alat kesehatan, kemudian dengan tanda dengan rompi. Tapi sekarang ada juga ambulans keliling, pusling, yang di dalamnya juga ada EKG dan USG portable. Jadi ketika ada kasus-kasus yang lebih berat, nanti mereka dapat langsung dilayani langsung tanpa harus ke puskesmas. Itu satu. Kemudian untuk SDM-nya, kualitas SDM-nya juga meningkat, karena kan kalau dari kemarin hanya perawat bidan kan nanti ketika sudah ada dokter yang gabung di dalam tim itu kan, jadi kalau ada permasalahan yang lebih kompleks bisa lebih mudah untuk dilayanin. Kemudian juga mereka juga dibekali dengan sertifikat seperti sertifikat BTCLS. Jadi mereka sudah tahu ketika ada kasus kegawat daruratan mereka sudah bisa melayani. Kemudian juga kita dibantu dengan telemedicine. Jadi kedepannya mungkin masih diuji cobakan, tapi si pasien itu dapat berkonsultasi langsung dengan dokter. Jadi kalau misalnya ada yang mereka bingung ini harus bagaimana, jadi mirip seperti Halodoc gitu loh. Jadi tapi memang masih diuji cobakan, tapi kedepannya akan seperti itu. Jadi lebih pengembangannya menuju itu. Berarti boleh dikatakan gak cuma satu aspek, gak cuma di aspek peningkatan infrastruktur, tapi juga ingin juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dinas Kesehatan menilai efektivitas kebijakan ini terhadap pemerataan itu, Bu. Pemerataan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Kalau dilihat dari efektivitas, mungkin kita lihat dari hasil outputnya ya, dari tahun 2021 sampai 2025 itu peningkatan pelayanan langsung ke keluarga, ke individu itu lebih banyak secara kuantitas ya. Jadi banyak kunjungan lebih banyak dilakukan dibanding sebelumnya. Kemudian dari hasil stunting juga terjadi penurunan. Kemudian dari pencapaian UHC Universal Health Coverage yang BPJS yang dibiayai oleh pemerintah itu, jadi lebih cakupannya lebih banyak, karena teman-teman yang ngider sehat ini juga sekaligus mempertanyakan terkait BPJS-nya, apakah mereka sudah punya jaminan atau tidak, dan kalaupun belum, teman-teman ngider sehat ini juga yang membantu untuk mengurus pendaftarannya mereka. Jadi mereka capaiannya di UHC ini sejak ngider sehat menjadi lebih cepat untuk tercapainya, gitu sih.
Baik Ibu, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari sisi ekonomi dan kemakmuran masyarakat, indikator atau tolak ukur apa yang digunakan sih sama Dinas Kesehatan untuk menilai keberhasilan program ini? Misalnya dilihat dari penurunan angka penyakit tertentu, atau peningkatan indeks kesehatan masyarakat, atau mungkin efisiensi biaya layanan per warga, Ibu. Ya yang tadi yang dicapai dari hasil UHC tuh jadi meningkat, kemudian stunting juga menurun, kemudian kita ada kemarin tuh ada indeks keluarga sehat, jadi indeks keluarga sehat di Tangsel sendiri ini merupakan nilainya tertinggi dibanding kota kabupaten lain di provinsi Banten. Jadi tercapainya dari situ bisa dilihat. Baik Ibu, berarti dari hasil output tadi ya Ibu. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu, gimana sih Dinas Kesehatan memastikan agar manfaat ekonomi atau sosial dari program ini bisa bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, dan tidak hanya berhenti pada periode pelaksanaan? Apakah ada strategi untuk menjaga keberlanjutan manfaat kesehatan terhadap kemakmuran masyarakat secara umum, Bu? Secara umum strategi kita pertama melakukan evaluasi secara periodik ya, dari per bulan, per triwulan, kemudian per semester dan tahunan. Jadi mengetahui apa sih yang manfaat dari program ini, kemudian apa-apa saja yang dapat kita lakukan untuk perbaikan ke depannya. Jadi kemudian kita juga membuat rencana strategis dari yang didukung oleh rencana strategis kota. Jadi Ngider Sehat ini masuk ke dalam program prioritas wali kota dan wakil wali kota. Jadi agar dipastikan secara 5 tahun ke depan ini Ngider Sehat, terutama Ngider Sehat Premium ini yang di branding dengan tambahan dokter dan tambahan lainnya, itu agar dapat terlaksanakan dengan baik dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya lebih terasa lagi ke depannya. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang udah diberikan. Mungkin ini saja untuk jawaban-jawaban dari program Ngider Sehat pada hari ini. Terima kasih. Izin saya memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Fatan Abiansyah, dan di sini saya akan menanyakan mengenai program cek kesehatan gratis. Kalau sebelumnya tadi kan teman saya sudah menjelaskan mengenai Ngider Kesehatan, dan kali ini tentang cek kesehatan gratis. Dan sebelumnya mungkin saya bisa menjelaskan secara basicnya dulu ya tentang cek kesehatan gratis. Jadi cek kesehatan gratis itu adalah program pemerintah untuk pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma yang bertujuan untuk mendeteksi dini penyakit, mengidentifikasi faktor risiko, dan meningkatkan kesadaran kesehatan masyarakat. Nah, mungkin tadi ibunya juga sempat menjelaskan kepada saya sebelum ini kebetulan program baru ya Bu ya? Betul. Oke, nah karena ini program baru, mungkin Ibu bisa jelaskan lagi secara rinci apa sih permasalahan secara kesehatan ini utama di Kota Tangerang Selatan ini yang mendorong munculnya program kesehatan ini, kayak penyakitnya karena apa gitu, mungkin bisa mendorong akhirnya bentuknya program ini, dan apakah ada data atau temuan tertentu yang menjadi dasar perumusan program tersebut? Bisa dijelaskan Bu? Ya, baik. Mas siapa tadi? Fatan, Bu. Mas Fatan ya? Iya. Ya, perkenalkan sebelumnya saya Dr. Rima dari bidang pelayanan kesehatan, seksinya Yankes Primer. Saya mewakili dari pimpinan kami untuk mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh mahasiswa semua. Baik, mungkin CKG ini memang program baru ya, dari tahun diluncurkan pada awal tahun 2025. Jadi memang di sini kan programnya presiden ya. Yeah. Jadi lebih ke kalau tadi apa dasar dari Dinas Kesehatan untuk menjalankan program ini, kita ini lebih ke dari kebijakannya dulu, dan kita harus melaksanakannya. CKG ini mungkin dasarnya adalah adanya penyakit-penyakit
yang secara nasional sulit dideteksi. Bukan sulit dideteksi, maksudnya supaya lebih dipercepat gitu deteksinya. Gitu seperti TBC, kita kan masih ranking 2 ya di dunia ya. Itu naik kelas dari 3 ke 2 gitu. Nah, terus supaya mendekatkan layanan ya untuk mempercepat deteksi dini ke masyarakat, makanya sebagai nawacita juga kan ada program Quick Win-nya. Quick Win-nya itu hasil cepat tanggap ya. Cepat tanggap itu Quick Win-nya TBC, masalahannya penurunan stunting dan cek kesehatan gratis ini gitu. Pertanyaan selanjutnya Ibu, dari sisi efektivitas kebijakan, indikator atau tolak ukur apa yang digunakan oleh Dinas Kesehatan untuk menilai keberhasilan program ini? Contohnya, apakah dilihat dari penurunan angka penyakit tertentu atau peningkatan indeks kesehatan masyarakat dan pemerataan akses layanan? Ya. Jadi kalau indikator itu banyak ya. Kita mempunyai SPM, standar pelayanan minimal. Di situ ada di semua bidang layanan seperti TBC, lalu hipertensi, kesehatan jiwa. Nah itu kita punya indikatornya yang kita juga mengadop dari pusat, dari Kemenkes. Nah itu seharusnya dapat tercapai 100% gitu. Jadi artinya bahwa kita bisa melayani penyakit-penyakit dan di indikator-indikator tersebut secara menyeluruh 100% gitu. Jadi indikatornya ada yaitu ada SPM, lalu itu indikatornya juga di CKG juga ada ya, maksudnya menurunnya kasus-kasus yang tadi TB, stunting, dan quick win. Oh, ya. Nah itu juga sudah ada indikatornya yang sudah kita adopt dari pusat, dari Kemenkes. Itu ada standar pelayanan minimal itu ada. Oke. Saya simpulkan kembali, jadi dari efektivitas kebijakan ini, kebijakan program Dinas Kesehatan melalui cek kesehatan gratis itu dapat diukur dari meningkatnya seperti kesadaran masyarakat, terus penurunan angka penyakit dan pemerataan akses layanan dari kesehatan masyarakat. Di mana Dinas Kesehatan ini memastikan agar manfaat dari program ini yang pastinya cek kesehatan gratis ini dapat memberikan dampak jangka panjang dan berkelanjutan bagi masyarakat, bukan hanya selama masa pelaksanaan. Dan juga apakah ada strategi khusus untuk menjaga keberlanjutan dampak terhadap kesehatan dan kemakmuran masyarakat ini, Bu? Ya. Saya coba jawab ya. Jadi dengan kita saat ini melaksanakan program cek kesehatan gratis ini, memang tujuannya untuk jangka panjang. Jadi kalau kita laksanakan ini dengan baik dan benar, maka insya Allah akan menjamin peningkatan derajat kesehatan masyarakat di masa yang akan datang. Karena tadi seperti disampaikan, tujuannya adalah deteksi dini penyakit-penyakit sampai dari usia bayi baru lahir sampai lansia. Nah, sampai semua umur ya. Jadi seperti saya kasih contoh, pada kasus thalassemia itu kalau memang sampai terdiagnosa penyakit itu sangat memakan biaya yang sangat tinggi dan produktivitas anak tersebut juga sangat menurun. Maka dari sejak dini dilakukan deteksi pemeriksaan sederhana, misalkan cek hemoglobin ya. Nah, seperti itu kalau cepat ditangani, kita juga bisa mencegah menjadi lebih buruk. Sama dengan hipertensi. Hipertensi itu kalau tidak diterapi maka dapat menyebabkan risiko penyakit jantung, stroke, penyakit pembuluh darah lainnya.
Nah, kalau dideteksi dari sekarang, pelaksanaannya yang sekarang ini CKG, maka tadi ya dari hasil ketahuan apa penyakitnya, maka kita edukasi, kita terapi, berkolaborasi juga dengan leader sehat tadi. Kalau pasien tidak datang, kita kunjungi, kita follow up, maka dengan tujuannya itu tidak ada sampai pasien-pasien warga kita yang jatuh dalam keadaan penyakit-penyakit berat. Jadi sudah pasti ya kalau pertanyaannya apa yang menjamin pelaksanaan CKG ini dapat menjamin keberhasilan di masa yang akan datang, itu sangat ya menurut saya sebagai dokter itu deteksi dini itu sangat penting. Nah, ini mas-mas yang di sini udah pada cek kesehatan gratis belum? Supaya nanti di masa yang akan datang tidak terkena penyakit-penyakit yang serius dan kronis ya. Jadi sangat memang bertujuannya untuk jangka yang masa datang. Dan juga kebetulan cek kesehatan gratis ini baru dilaksanakan awal tahun ini ya Bu ya? Iya, tahun ini. Iya. Tapi sebelum ada program ini memang kebijakan Kementerian Kesehatan dari dulu memang ada namanya di program penyakit tidak menular itu sudah dilaksanakan juga tetapi tidak semasif sekarang mungkin ya. Ya baik. Ya pastinya juga kan kita yang kata Ibu tadi mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Jadi sangat bermanfaat. Ya semoga. Baik, sekian kami telah melakukan tadi wawancara bersama dua narasumber hebat dari Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan terkait program dari Dinas Kesehatan sendiri, yaitu cek kesehatan gratis dan ngider sehat. Kami berterima kasih sekali kepada Ibu Sisil dan Ibu Rima, kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Perkotaan dan Perdesaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Berterima kasih sekali kepada Ibu semuanya. Semoga nantinya program ini bisa memberikan dampak yang lebih banyak ya Ibu terkait kesehatan masyarakat di Kota Tangerang Selatan pastinya begitu. Baik, berdasarkan wawancara yang sudah kami lakukan, izin memberikan kesimpulan. Program Ngider Sehat atau Integrasi Layanan Primer merupakan program Dinas Kesehatan Tangerang Selatan yang dimana program ini lebih menekankan kepada aspek pembangunan dan juga aspek kesejahteraan masyarakat dengan melakukan pendekatan seperti tadi yang sudah Ibu Sisil bilang, agar bisa memberikan pemerataan akses layanan kesehatan dan juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya masyarakat Kota Tangerang Selatan. Lalu, untuk dari tolak ukur kinerja berdasarkan hasil output mereka, yaitu meningkatnya partisipasi dan dapat memitigasi dari berbagai penyakit sesuai dengan data temuan yang tadi telah disebutkan. Dan juga di akhir wawancara, Ibu Sisil mengharapkan bahwa program ini dapat berdampak jangka panjang karena ini merupakan salah satu program utama dari Wali Kota Tangerang Selatan yang sangat membantu masyarakat mencapai kesejahteraannya. Adapun kesimpulan dari narasumber kedua yaitu Ibu Rima, program cek kesehatan gratis di Kota Tangerang Selatan muncul karena masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan rutin dan meningkatnya kasus penyakit tidak menular seperti hipertensi dan diabetes. Banyak warga baru memeriksa ketika sudah sakit parah, sementara akses layanan kesehatan preventif masih terbatas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini kemudian difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara langsung melalui layanan pemeriksaan kesehatan gratis, edukasi tentang pola hidup sehat, dan peningkatan kualitas tenaga kesehatan di lapangan. Tujuannya adalah memperkuat deteksi dini penyakit, mendorong kesadaran hidup sehat, serta menciptakan masyarakat yang lebih sehat dan produktif.